Nah sekarang untuk interior dulu yang lain karena lagi hujan ya. Untuk interior pertama ini dashboard ya. Dashboard ini ya masih oke lah, masih cukup oke lah, masih lumayan bagus ya. Kemudian ini ada minus-minus kayak gini nih, buat saya sih nggak masalah. Kayak gini minus. Nah kemudian ini setir ya juga nggak begitu licin ya. Jadi nggak begitu lama mungkin dipakai ini mobilnya ini. Kemudian di sebelah sini, di sini ada setelan buat tinggi rendah reflektor lampu. Cuman semalam itu saya coba nggak ada perubahan sih, nggak ada efek gitu. Nah ini buat buka kap mesin sebelah kanan sini. Nah kemudian di sini dulu ya, ini kita hidupin AC ya kayak tadi. Nah terasa getarannya makin kencang. Selain itu ya untuk di bagian depan dulu, nah terkait indikator-indikator. Nah di sini indikatornya simple ya. Di sini ada RPM meter di sebelah kiri yang jarum, sebelah kanan ini ada speedometer, ini oke. Kemudian di situ ada fuel meter ya sama odometer. Nah odometer ini sekarang udah 120.000 ya. Pas di review di si Ancen DAP itu ya, di channel Digantara Bastian, itu masih 118.000. Nah ini tambah 2.000 setelah dibawa ke Padang. Nah memang jaraknya sekitar 2.000 kilo lah. Ini ada kalau dipencet ini ada trip A ya, trip A, trip B. Nah ini kalau buat ngenolinya tinggal ditahan aja ini, pencet tahan. Nah ini trip B nya 0. Oke, nah itu kemudian di sini nih banyak cup holder ya. Di sebelah kanan ada, di tengah ini ada 2, sama buat laci penyimpanan juga di depan sininya. Terus di sebelah kiri itu ada lagi. Kemudian di sini ada soket lighter. Saya tutup dulu. Ini oke, soket lighternya jalan. Nah kemudian di sini power window ya. Ini power window di sini saya rasa cukup bagus ya penempatannya. Jadi dia ditaruhnya di depan ya, jadi nggak di belakang ini. Jadi cukup enak lah ngendaliin pas kita lagi di sini. Jadi nggak ke belakang gini tangannya. Per window sih bagus ya, jalan semua, nggak ada masalah. Jalan semua ini. Di setiap pintu juga oke, power windownya nggak ada masalah. Oke, nah sekarang ini untuk di lacian sini ya. Nah ini berkas ya. Kalau untuk surat-surat apa aja yang pertama didapat setelah mengambil ekstraksi ini. Nah ini ya. Nah ini pertama nih ada nah kemudian ini untuk surat-surat ya. Ini halaman pertama, ini ada scan KTP saya yang di print sama dia. Nah kemudian ini ada scanan BPKB mobilnya. Ini ya, scanan BPKB mobilnya. Dan juga ini hasil cek fisiknya. Nah kemungkinan ini, nah ini untuk cabut berkasnya itu lagi diurus kayaknya ya. Setahu saya kalau cabut berkasnya itu benar-benar udah dimasukin itu kan ada dapat ini ya, surat jalan gitu, surat keterangan jalan sementara ya, yang saya baca-baca di Google. Kalau kita udah masuk semua, terus sudah bayar dan tinggal nunggu berkasnya itu keluar ya, pas cabut berkas di Samsat asalnya itu terdapat surat jalan sementara. Nah ini kayaknya tahapnya belum sampai situ ya. Jadi mobil ini ya kalau bawa jalan keluar ya hati-hati aja. Lanjut ya, mungkin kita beralih ke ini. Sudah ada head unit ya. Head unitnya ini head unit biasa sih. Ini mereknya DHD. Oke lah ini. Cukup responsif. Nah sekarang kita tes saja audionya ya. Ini saya pakai flash disk. Coba kita musik ya. Ini suara musiknya ya ini. Jadi ini udah ada power ya di bawah bangku sini. Di bawah bangku driver. Kemudian udah ada subwoofer juga, speaker yang ditaruh di bagasi. Cuman speakernya itu setelah saya coba nggak nyala ya, nggak ada gedebak-gedebuknya. Nah ini cuman dari speaker yang ada di sini ya, di dalam ya. Mungkin di situ sampai sini ya. Jadi nggak ada gedebak-gedebuk dari subwoofer yang dipasang di belakang itu. Mau
tes audionya. Ini saya pakai lagu-lagu dari NCS ya. Ini coba. Oke, ini sementara suaranya cuma dari speaker sama sini juga. Nah, sekarang kita cek ke belakang ya. Sama sekali nggak bunyi. Ini kan subwoofernya ini kan bahan tengahnya ini bahan yang ini ya, agak elastis gitu. Jadi dia kan biasanya gedebuk-gedebuk kan dia kelihatan gitu kan. Kalau ini enggak. Jadi ini sama sekali nggak nyala. Ini ya dari Dirgantara Bastian. Untuk kunci dia dapat segelondongan kayak gini ya. Cuman ini adalah kunci yang mesin ya. Jadi ada remote-nya. Kita coba. Nah, ini satu yang kunci buat starter ya. Nah, sama ini satu lagi cadangan remote-nya, cuman kuncinya belum dibentuk ya, belum dibikin. Nah, sama satu lagi ini kayaknya salah kunci nih. Salah kunci karena ini bentukannya aja nggak sama loh kuncinya ini. Beda jauh. Bentukannya nggak sama. Terus saya coba buat kunci ini ya, kunci yang di sini, kunci pintu. Itu nggak bisa juga gitu. Jadi kunci yang ini nih salah gitu. Jadi ini saya cuman punya kunci buat starter satu. Nah, kunci pintu ini nggak ada. Jadi kalau sewaktu-waktu remote ini bermasalah dan saya nggak punya kunci buat buka pintu ini ya, nah itu saya jadi nggak bisa masuk ini. Kalau kemarin terkendala hujan, sekarang udah tanggal 19, kita lanjut lagi. Pertama eksterior ya, yang kemarin belum sempat sampai selesai, yang depan udah ya. Lanjut dari samping. Nah, dari samping tampilannya seperti ini, cukup bagus ya. Bagus, di sini udah ada side skirt, body kit samping ya, penambahan. Kemudian untuk di sini juga udah ditambahin talang air dan juga udah full kaca film ya tentunya ya. Cuman kaca film ini kalau menurut saya agak terlalu gelap ya. Mungkin sampingnya ini 80, depannya juga menurut saya agak terlalu gelap sih. Sayangnya untuk kaca film ini waktu pas proses order dia pas ngerjain dia nggak konfirmasi dulu ke saya ya. Kalau konfirmasi mungkin saya nggak akan pilih segelap ini ya, karena menurut saya ini agak gelap. Kemudian ini spion, ini juga masih spion biasa. Saya pengennya sih retract ya, cuman budget terbatas, jadi pakai spion ini dulu sementara. Nah, tapi sayangnya spion ini agak bingung sih saya, karena dilipatnya itu mau dilipat keras gitu. Jadi saya kayak takut patah. Mungkin teman-teman yang punya Etios Liva bisa komen ya gimana soal spionnya ini. Kemudian untuk di sini velg ya, velg sama ban. Velgnya ini velg baru ya, bannya ini ban second. Dapatnya Bridgestone, tipenya Turanza. Yang depan ini ukuran 185/55. Velgnya ini belang ya, sama yang belakang itu. Yang belakang itu ukuran bannya 195/55. Tapi untungnya belakangnya ini lebarnya itu nggak terlalu keluar gitu. Nah, nggak terlalu keluar banget, jadi masih oke lah. Kemudian untuk, nah ini tutup bensin. Sebentar, kita coba buka dulu. Nah, lihat nih, tempat tangki bensinnya ini di sini kotor banget gitu. Kayak ada bekas-bekas karat gini ya di dalam. Dan ini sayangnya nggak dibersihin dulu sih. Nah, kemudian dari samping kiri ini sayangnya di sini ada kebocoran ya. Jadi air itu masuk nih, semalaman hujan nih. Nah, air itu ini masuk nih sampai sini. Nah, ini belum saya lap tadi ya. Tapi untung karpet dasarnya ini lumayan bagus ya, tahan dia terhadap air. Jadi airnya nggak gendang gini. Nanti saya keringin dulu. Nah, ini lihat ya. Dari pintu sebelah kiri ini sayangnya air masuk nih. Oke, ini penampakannya dari samping kanan ya. Secara umum sih sama aja ya. Ada talang air, spion masih biasa, kemudian velg. Kemudian ini untuk di bagian atas sini ya, antenanya sayangnya kayaknya ini kosong ya antenanya.
Ini boleh komen ya, ini dia ada panjangannya biasanya ya, setahu saya kalau antena. Cuman ini kosong, jadi makanya sinyal radio itu nggak begitu nangkep gitu ya, nggak nangkep banget malahan. Secara umum untuk cat keseluruhan ya, saya cukup lumayan lah menurut saya, terlepas dari yang bumper retak sama yang lecet sepanjang grill itu. Secara umum sih apa ya, lumayan lah ya, catnya ini lumayan bagus. Cuman minusnya ada di sini nih, lihat nih, kelihatan nggak ya di sini? Ini nih, nah ini kelihatan dia nih agak menonjol di sini nih. Di sini nih, bagian agak menonjol. Nggak tahu gimana, apa di dalam dempulnya nggak rata atau udara terperangkap atau mungkin ada kotoran yang kecat ya. Nah sementara ini ada lecet dikit di sini, nggak tahu kenapa, ini mungkin perjalanan ya. Oke, ini beralih ke bagian belakang ya. Ini udah ada penambahan dovetail di sini. Sebenarnya dovetailnya ini ya biasa lah, standar. Kemudian di sini ada tambahan logo Etios, tengahnya masih ada logo Toyota. Di kanannya sayangnya ini kosong ya logonya, nggak ada logo. Kemudian di sini ini ada lampu belakang ya, lampu belakang bagusnya ini dikasih baru semua kiri kanan. Dan juga di sini di bagian bawah ya, itu ada kayak mata kucing gitu. Mata kucing itu di sini 2. Nah, ini bagusnya ini nyala. Bukan sekedar aksesoris saja. Dan juga di sini ada tambahan ini kamera mundur ya, cuman pemasangannya kayaknya kurang bagus ya, jadi ini masih oblak, nanti bisa lah dibenerin ya. Kemudian ini ya, lampu sebelah kanan, lampu rem sebelah kanan sayangnya mati, yang sebelah kiri ini hidup. Nah ini memang udah dari sana ya, karena saya lihat pas keberangkatan itu kan si Om Bastian itu ngirim video ke saya, dan ini memang lampu sebelah kanan ini mati. Sekarang masuk lagi ya ke bagian dalam, karena kemarin mungkin kurang pas ya. Nah di sini bagian dalam ini belum saya beliin karpet ya, jadi ini masih karpet dasar, ini kotor karena beberapa hari terakhir ini seringnya hujan di sini ya. Ini jok. Nah sekarang ke bagian belakang, karena kemarin belum sempat ya untuk interior bagian belakang. Nah ini udah door trim di sini, kemudian ini power window. Ini bangkunya kayak gini ya, ini masih agak kotor, belum saya bersihin dari kemarin. Kemudian di sini ada ini ya, power ya namanya ya, bagian dari audio. Ini ada dibawain dongkrak, kemudian ini kunci roda, sama itu bagian dari dongkrak juga. Nah ini saya kayaknya yakin deh ini belum di salon, karena sabuk pengamannya butek gini ya, kayak ada tanah-tanah gini lah, debu-debu gini, masih belum dibersihin ya. Nah ini sabuk pengaman yang di bagian tengah nih, lihat nih, kayak dia masih kotor ya. Oke, nah ini bagian atas. Nah kemudian di bagian belakang sini ya, sayangnya ini nggak di sekalian sih dilapisin sama bahan yang sama kayak jok plafon ya, jadi ini masih hitam gitu. Ini mungkin bawaannya ya, bawaan dasar bawaannya, dan ini sayangnya kotor tuh di bagian situ. Nah ini di bagian interior ini nih, dalamnya juga nggak dibersihkan ya, tuh lihat tuh di bagian dalam sini. Nah ini kelihatan kan, di bagian dalam itu nggak dibersihkan. Oke, sekarang kita coba buka bagasi ya. Kondisi bagasinya ya, jadi di sini ada, ini masih dasar ya, ini kayaknya masih cukup bagus ini buat lapisan di dalamnya. Untungnya di sini nggak bocor ya, nggak rembes air di bagian belakang sini. Biasanya karena kan sering kan Etios itu di bagian belakangnya itu rembes. Nah di sini ada subwoofer. Nah ini sayangnya apa ya? Ini saya bingung nih, entah baru atau enggak gitu ya. Soalnya ini kotor di sini, dan ini nggak nyala. Ini di dalamnya ini langsung jok ya. Ini ada palang di sini. Kemudian di bawah sini ya, ini dikasih triplek ya buat ngelapisin. Dan di bawah ini ada ban serep. Velgnya masih kaleng tentunya. Oh, ini kok basah ya di bawahnya ya. Kayaknya mungkin ada kebocoran juga ya. Nanti dicek lagi. Kemudian ini ada segitiga pengaman. Oke, kalau untuk kondisi kaki-kaki selama pemakaian saya ya, memang saya
saya bilang puas juga nggak begitu lah, tapi lumayan lah menurut saya untuk kaki-kakinya, kondisi kaki-kakinya. Cuman ada sedikit bunyi itu di bagian belakang, terutama itu sebelah kiri. Kalau kata si Ancen yang nge-review mobil ini di channel Dirgantara Bastian tuh katanya shocknya beberapa udah ada yang diganti ya. Nah tapi untuk kaki-kaki ya saya nggak terlalu komplain lah. Oke, kemudian pas dibawa ya, setir ini sedikit agak berat ya terasanya. Sedikit agak berat, dan memang si omnya yang bawa dari tempatnya si DAP itu ke Padang itu juga bilang ke saya, katanya setirnya agak berat. Habis itu kalau untuk transmisi gigi duanya agak keras masuknya. Terus kalau ngelepas kopling ya itu sering bergetar ya. Mungkin bagian kopling itu perlu dicek lagi ya, entah itu kampas kopling atau bagian kopling lainnya. Kalau untuk kaki-kaki nggak begitu lembut ya, cuman lumayan lah. Tapi di bagian belakang sih, terutama sebelah kiri, nah itu nggak nyaman gitu dan ada bunyi gitu. Oke, secara umum sih terus terang saya agak kurang puas ya. Order paket Etios R33 dengan harga segini di Dirgantara Bastian. Ini murni ya review saya pribadi, dan memang saya sudah niat untuk membuat konten ketika mobil pesanan ekstaksi saya ini datang. Saya kurang puas karena ini ya nggak sesuai ekspektasi saya. Ekspektasi saya sih tentu saya nggak berharap kayak mobil baru ya, tapi saya rasa di sini kekurangannya ini cukup vital ya, cukup mayor ya. Ini terkait dengan kap mesin, ini dari sini kelihatan ya, terkait dengan kap mesin yang nggak rata. Terus ini kan bumper retak, terus grill bumper di sepanjang grill itu retak, kan itu kan bagian dari pekerjaannya gitu, termasuk kap mesin ini. Terus termasuk dengan mesin yang getar, itu kan apa ya, cukup vital lah menurut saya. Mungkin itu ada kaitannya sama engine mounting ya. Terus dengan AC yang bunyi berdecit gitu kan, itu cukup vital. Terus juga kompresor AC yang nyala terus. Nah itu kan dapat memberikan efek buruk lah ya ketika kita menghidupkan AC gitu. Mungkin ya beginilah kondisinya sekarang. Ini saya sudah coba mengajukan komplain ya, dengan membuat list-listnya itu. Sekian banyak list yang saya komplain itu udah saya buat, udah saya kirimkan via WA ke si Om Bastiannya itu ya. Cuman dia belum respon. Nah tapi saya berhubungan sama salah satu timnya itu. Nah timnya itu udah ngerespon sih, katanya nanti saya coba bantu konfirmasikan ke Om Bastian katanya itu semalam. Nah ini saya masih nunggu karena belum ada jawaban ya. Ya mudah-mudahan dia terkait hal-hal yang vital ini cukup bertanggung jawab lah, bisa untuk dibenerin lagi ya.